Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melakukan praobservasi untuk melaksanakan supervisi akademik. Kali ini saya ditemani atau akan observasi rekan guru dari SMP, salah satu guru dari SMP 6 Cihara. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jejen SPDI, Satuan Pendidikan SMPN 61 Atap Cihara. Kemudian ditemani oleh rekan guru saya. Silakan Pak, dikenalkan. Ya baik, perkenalkan nama saya Miro Sadi dari SMPN 61 Atap Cihara juga. Baik Pak, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ya, kabar alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan bahagia Pak. Alhamdulillah Bapak sehat, bahagia, baik-baik saja Pak ya. Nah, Bapak sengaja hari ini tujuan utamanya kita itu adalah bagaimana akan saya mengetahui, menggali bagaimana persiapan Bapak untuk observasi yang akan dilakukan nanti ke depannya ya Pak ya. Kemudian untuk melakukan observasi yang akan datang, nah kira-kira materi apa yang sudah Bapak persiapkan Pak? Ya baik, dari segi materi ya, karena kebetulan saya kan ngajar bahasa Indonesia di kelas 7, tentu saya akan menyampaikan materi tentang kebahasaan. Nah, di sini saya mengambil satu tema, yaitu tentang teks deskripsi. Ya, tentang teks deskripsi, di mana tujuan pembelajaran itu siswa mampu menelaah pengertian teks deskripsi, struktur kebahasaannya, serta di akhir mampu menulis teks deskripsi itu Pak. Iya, baik Bapak. Untuk tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa nanti materi observasi ini Bapak akan menuangkan teks deskripsi apa ya. Di antaranya bagaimana anak menggali, anak mampu menelaah, kemudian bagaimana dari struktur bahasanya itu sendiri Pak ya. Kemudian nanti Bapak akan laksanakan di kelas berapa Pak kira-kira? Ya, untuk kelas tadi saya sudah sebutkan di kelas 7 ya, di kelas 7F kemungkinan. Oh iya. Nah, tadi Bapak di kelas 7 Pak ya. Nah, kemudian setelah Bapak menuangkan tadi apa materinya dan persiapan langkah untuk pembelajaran itu apa saja Pak, kira-kira langkah-langkah yang akan Bapak tempuh nanti dalam proses pembelajaran itu? Ya baik, untuk langkah sendiri ya, saya sudah mempersiapkan tentunya perangkat pembelajaran, Ya. terus media pembelajaran, serta sudah menyiapkan metode pembelajaran. Adapun dari segi tujuan pembelajarannya ya, dari segi tujuan pembelajarannya itu strategi, saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti siswa atau murid diharapkan mampu menelaah tadi ya, tentang pengertian, kebahasaan, serta mampu menulis teks deskripsi itu. Baik Pak ya, tadi dalam strategi pembelajarannya atau langkah-langkahnya tadi ada RPP yang disusun sama Bapak. Kira-kira Pak, masalah yang akan muncul kira-kira ya, Bapak udah menyusun nih RPP-nya, udah menyusun sampai pembelajarannya sudah Bapak susun dengan serapi mungkin. Kemudian langkah-langkahnya juga sudah disusun dengan baik, dengan sempurna menurut Bapak. Nah, kira-kira masalah yang akan muncul ketika pembelajaran itu kira-kira apa Pak? Nah, menurut Bapak, menurut penelaahan Bapak itu? Ya, menurut gambaran yang ada di saya ya, ini kan tentang si anak harus mengerti tentang pengertian teks deskripsi itu, kebahasaannya, serta mampu menulis. Mungkin di sini permasalahannya ya, yang saya di harapan saya di apa sih, di benak saya pasti akan muncul, mereka akan kesulitan di menulis teks deskripsi itu. Karena rencana saya di teks deskripsi ini, anak harus mampu mendeskripsikan orang tuanya. Nanti boleh memilih antara mereka, entah ayahnya atau misalkan ibunya yang akan mereka deskripsikan. Ya Pak ya. Tadi sudah Bapak akan muncul menurut Bapak tuh masalahnya di bagaimana anak kesulitan untuk mendeskripsikan ya, karena harus mendeskripsikan orang tua dan sebagainya. Kemudian ketika Pak ya, ketika masalah itu muncul dalam pembelajaran yang sudah Bapak susun serapi mungkin, nah
kira-kira strategi apa atau rencana apa untuk mengatasi masalah yang muncul itu, Pak? Ya. Nah, baik, untuk strategi pembelajaran yang akan saya terapkan ya tadi di awal saya sudah memberikan bahwa saya di sini akan strategi pembelajaran diferensiasi, di mana akan menyadarkan diri, ya. Jadi mulai dari kesadaran diri, jadi terus rasa tanggung jawab dari diri anak, serta mungkin dari strategi menulis secara prakteknya langsung, ya. Saya akan mengarahkan lebih detail lagi bagaimana proses mendeskripsikan seseorang ataupun bisa benda gitu kan. Di sini kan konteks yang terakhir itu tentang teks deskripsi, saya anak diminta untuk mendeskripsikan orang tua mereka. Yeah. Nah, jadi saya akan mengarahkan, silakan kalian tulis, misalkan nanti saya akan contohkan, tulis mulai dari ujung rambut orang tua kalian sampai ujung kaki. Apa yang menonjol, apa yang menjadi ciri khas dari orang tua kalian yang akan kalian deskripsikan itu. Maka saya harap ya setelah itu mereka akan membayangkan, oh orang tua saya rambutnya seperti ini, misalkan rambutnya ikal lurus, terus matanya misalkan belok, hidungnya mancung gitu kan, terus bentuk mukanya seperti apa. Nah, jadi secara detail ya saya akan menggambarkan secara detail bahwa ini orang tua itu seperti apa, dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki itu seperti apa. Jadi pastikan di diri manusia itu ada ciri khasnya ya. Maka itu yang akan saya minta ditonjolkan dari anak-anaknya. Menarik sekali, Pak ya. Tadi saya dengar ada diferensiasi juga, Pak ya. Ini yang saya tangkap itu pasti akan menyenangkan, akan lebih inovatif dalam pembelajaran. Nanti tapi Pak ini sistem tadi kan mendeskripsikan, kemudian mendeskripsikan manusia. Nah, ada sistem lain nggak Pak? Misalkan ada pengelompokan seperti apa yang Bapak lakukan seperti apa? Nah, ya baik. Untuk pengelompokan ya, karena kita sudah tentu sistem pembelajaran kelompok itu pasti diterapkan, karena kita sudah mengacu pada kurikulum 13 ya, yang sekarang lagi berjalan di kelas 7 itu kurikulum Merdeka. Ya. Jadi di mana ya Merdeka Belajar. Nah, tentu di kelas itu mereka udah duduk berkelompok. Ya, udah duduk berkelompok. Jadi secara langsung gitu, pembelajaran itu secara berkelompok. Nah, mulai dari pengertian mereka akan berdiskusi, ya berdiskusi secara kelompok tentang pengertian teks deskripsi itu seperti apa. Setelah itu dari segi kebahasannya seperti apa, dan mereka juga di kelompok itu akan menelaah ya sebelum ke tugas yang di akhir tadi menulis tentang deskripsi orang tua. Mereka akan belajar mendeskripsikan benda yang ada di kelas masing-masing. Ya. Jadi per kelompok beda bendanya, misalkan kelompok A bendanya misalkan sapu, kelompok B misalkan kemoceng dan seterusnya. Ya, lebih menarik lagi Pak ya. Nah, dari strategi yang Bapak rancang nih Pak ya, kemudian bagaimana Pak tanggung jawab Bapak nanti ke depannya atau dalam pembelajaran itu bagaimana, seperti apa tanggung jawab Bapak? Ya. Untuk tanggung jawab tentu saya harus bertanggung jawab penuh, artinya saya harus standby di kelas, artinya harus memantau anak itu sedetail mungkin. Ya, jadi kan itu bukan rencana sih, udah diterapkan di kelas itu ada 5 kelompok ya. Jadi 5 titik gitu. Nah, maka saya akan bertanggung jawab terhadap 5 titik itu. Ya, misalkan ada kelompok ke sana yang bertanya, maka saya harus segera tanggap. Atau misalkan biar tidak ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan sama dari kelompok lain, maka saya akan memberikan atau mendiamkan dulu sebentar gitu ya ke anak-anak, bahwa ada yang bertanya seperti ini, maka silakan, tidak boleh ada pertanyaan demikian lagi. Baik Pak, selanjutnya saya ingin tanyakan Pak, dalam proses pembelajaran ini kira-kira yang mau Bapak sekiranya gitu ada yang ingin Bapak minta bantuan, itu kira-kira untuk membantu hal ini siapa yang akan Bapak minta bantuan itu Pak? Bantuan seperti apa nih Pak? Maksudnya guru yang lain atau yang pesan dalam observasi dalam perjalanan ini, jika Bapak akan di sana menambahkan kesulitan dan sebagainya, kira-kira yang akan Bapak minta bantu itu kira-kira siapa di sekolah? Ya, untuk bantuan ya mungkin saya akan lebih ke rekan yang sejawat, yang satu
yang satu rumpun. Satu rumpun mata pelajaran, Pak, ya. Pembelajaran. Iya. Biar mereka juga kan tahu arah materinya. Baik Pak, dari pembicaraan kita sudah saya tangkap Pak, dari materi supervisi atau yang sudah Bapak siapkan itu sudah bagus. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya sudah begitu menarik Pak ya. Kemudian dari tadi ya, yang Bapak sudah menyebutkan akan muncul permasalahan, tapi Bapak juga akan bisa mengatasi masalah itu. Kemudian strategi pembelajarannya juga tadi seperti itu dengan cara mengelompokkan siswa dan lain sebagainya. Itu bagus Pak, bagus sekali. Nah ini akan menurut saya itu akan merangsang di mana anak ini muncul ide-ide baru dari anak-anak itu sendiri. Kemudian bagaimana mengatasi dan lain sebagainya itu Bapak sudah mempersiapkan semua. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita selesai sampai di sini untuk observasi. Mudah-mudahan kira-kira kapan Pak mau lakukannya? Untuk Ini hari Senin kan? Ya. observasi kan hari Senin, mungkin besok Selasa ya. Iya, Selasa. Baik, terima kasih. Demikian tadi perjumpaan saya, obrolan saya bersama Pak Mbi Rosadi dari rekan guru sejawat di SMP 6 Ciara. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mbi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, seperti yang Bapak lihat tadi, saya alhamdulillah sehat dan bahagia. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melakukan yang tadi saya lakukan, lihat observasi Bapak ngajar di kelas itu seperti apa perasaan Bapak? Ya, perasaan pertama mungkin rasa gugup ya, ada gugup, tapi alhamdulillah bisa diatasi dengan adanya ice breaking dengan anak-anak. Oh bagus Pak. Jadi ada pencairan juga ya, pencairan hati saya, begitupun dengan suasana hati anak biar pembelajarannya merasa menyenangkan. Ya. Gini Pak, dari pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi ke anak tuh, kira-kira Pak ya, apakah ada yang sesuai RPP Pak atau ada yang masih belum sesuai gitu Pak? Nah, kalau saya amati tadi ya Pak, saya kira sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya persiapkan dari kemarin, mulai dari pendahuluan, terus di pendahuluan ada persepsi juga yang menanyakan materi-materi sebelumnya, terus ada inti sama dan penutup, setelah itu refleksi. Iya. Baik Pak, setelah saya lihat tadi Bapak di kelas ya, saya lihat secara langsung Bapak tuh melakukan action yang menurut saya bagus sekali. Anak ada kelompok Pak ya, ada kelompok masing-masing. Kemudian saya lihat di sana tuh Bapak menjelaskan tentang teks deskripsi Pak ya, gitu. Nah, kira-kira Pak dari proses pembelajaran, dari proses pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi tuh, yang Bapak lakukan di kelas tuh, kira-kira Pak ya, ada permasalahan nggak Pak itu yang muncul? Ya, permasalahan tadi itu anak-anak biasa pas diskusi kelompok ya, masih ada yang berbicara masih di luar konteks gitu, yang dibicarakannya masih di luar konteks, malah ngobrol gitu kan. Tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai harapan. Terus tadi juga pas penulisan teks deskripsi yang mulai dari benda, misalkan tadi saya tentang cangkir, terus ada menghapus, mereka suruh deskripsinya, setelah itu tadi ada sapu juga. Jadi sapu ya Pak, coba. Iya. Oh ini Pak ya. Oh ini dideskripsikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oh iya Pak. Terus Pak, apa lagi Pak? Ya mungkin itu sih tadi yang permasalahan yang saya lihat gitu ya, misal nampak betul itu. Jadi mereka masih di luar konteks ketika diskusi, dan kesulitan
Baik Pak, berarti itu kendala dalam pembelajaran yang Bapak temukan di kelas itu, eh, artinya anak belum bisa merealisasikan bagaimana menghargai kelompoknya itu sendiri. Nah, setelah Bapak melihat kendala ini dari anak-anak Bapak yang saya lihat juga tadi seperti itu, nampaknya seperti itu. Nah, cara menghadapi kendala tersebut itu apa yang Bapak lakukan? Adapun dari permasalahan yang tadi ya, kita tadi kan sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, belajar kesadaran diri, bertanggung jawab. Jadi mereka bertanggung jawab dengan kelompoknya masing-masing. Apa yang dibicarakan di kelompoknya itu apa? Setelah itu kan mereka akan sadar diri. Oh iya, kelompok saya tugasnya membuat ini, mendeskripsikan benda ini. Jadi tadi yang seperti Bapak pantau tadi, yang Bapak lihat tadi, saya menggunakan diferensiasi kesadaran diri dan tanggung jawab terhadap anak. Bagus Pak ya. Mudah-mudahan ini juga bisa ditiru oleh guru-guru yang lain Pak ya. Iya. Karena pada saat sekarang ini di kurikulum Merdeka Belajar itu, nah semestinya ya seperti yang Bapak lakukan tadi, ada diferensiasi itu yang harus dilakukan. Kemudian Pak, setelah Bapak melakukan hal tersebut, tanggung jawab Bapak sebagai seorang guru seperti apa Pak? Ya, adapun tanggung jawab saya ya sebagai guru di sini, tentu saya harus menghadirkan penuh terhadap anak, gitu ya. Jadi bagaimana membimbing anak, menjadikan anak itu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, gitu kan. Dan akhirnya saya memberikan rasa tanggung jawab terhadap anak itu bukan hanya di kelas saja, gitu ya. Memberikan pembelajaran tanggung jawab itu tidak hanya di kelas saja, tetapi di rumah juga seperti apa, gitu. Jadi menjadikan anak lebih bertanggung jawab, diri yang lebih bertanggung jawab, dan tadi lebih sadar diri, kesadaran dirinya. Jadi yang saya tangkap Bapak tuh menjadikan murid itu pembelajar itu berpihak kepada murid Pak ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila Pak. Nah, refleksi yang Bapak ambil dari kegiatan tadi tuh, pembelajaran tadi seperti apa Pak? Ya, untuk refleksi yang dapat saya simpulkan dari proses pembelajaran tadi itu, bahwa kita sebagai seorang guru itu tidak bisa melepas dengan begitu saja ya ketika kelompok, karena kan di kurikulum sekarang itu guru sebagai fasilitator ya, sebagai fasilitas saja. Tapi sebagai fasilitas kita juga harus memberikan arahan kepada anak ya, menuntun, kita harus benar-benar mengarahkan. Tidak, sebenarnya pembelajaran itu tidak terlepas dari metode pembelajaran terdahulu ya, bahwa proses pembelajaran itu harus menuntun anak benar-benar gitu. Tidak bisa kita tok sebagai fasilitator gitu ya, fasilitator di kelas, tidak bisa, ternyata tidak bisa diterapkan seperti itu, bahwa anak-anak butuh tuntunan gitu, anak-anak butuh arahan gitu. Jadi pembelajaran di kelas berbeda, siswa kelas tingkat SMP itu berbeda dengan tingkatan yang sudah tinggi gitu. Kita harus benar-benar bisa menuntun anak. Baik Pak, ya saya lihat Bapak itu sudah keren nih, udah bagus, sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian bagus pada murid tadi, terus sesuai dengan profil pelajar Pancasila juga. Kemudian tadi istilah guru itu tidak menuntut tapi menuntun Pak. Bapak sudah keren sekali Pak, menurut saya ini udah bisa menjadi guru yang hebat Mas. Namun Pak gini, setelah Bapak melakukan action tadi Pak ya, perasaan Bapak itu setelah melakukan itu seperti apa perasaannya Pak? Ya, perasaan alhamdulillah merasa lebih lega gitu, lebih tenang dan lebih bahagia gitu melihat anak-anak ceria ketika pembelajaran saya gitu kan, memperhatikan penuh, walaupun ada beberapa siswa yang ya bisa dilihat tadi ya sama Bapak. Jadi saya lebih merasa bahagia lah gitu, pembelajaran. Itu sudah biasa Pak ya dilakukan. Dan hal yang mana yang lebih baik menurut Bapak dari pembelajaran tadi? Mana yang lebih baik menurut Bapak? Ya, baik, untuk pembelajaran yang tadi mungkin dibilang lebih baik tidak ya Pak. Jadi kita masih ada kekurangan, tapi saya amati tadi pembelajaran yang sudah, yang menurut saya baik gitu ya, dan perlu saya tingkatkan sebenarnya, mengarahkan anak untuk mendeskripsikan benda tadi. Jadi lebih detailnya seperti apa, lebih ke penguasaan kalimat Pak ya, kosakata yang lebih baik, bahasa anaknya gitu. Kemudian Pak, ada temuan baru dari proses pembelajaran Pak yang sekiranya belum dilakukan tapi kira-kira nih harusnya seperti
seperti ini nih, ada nggak Pak? Ya, untuk temuan baru ya, temuan baru tadi di akhir di penugasan akhir ya, bahwa anak-anak akan mendeskripsikan detail orang tua mereka seperti apa gitu ya. Tapi anak-anak malah blank gitu, Pak, saya nggak tahu persis bentuk bapak saya seperti apa, maksudnya bentuk fisiknya ya. Iya. Jadi saya kurang memperhatikan di rumah itu, saya kurang memperhatikan ayah atau ibu saya gitu. Jadi berarti saya harus lebih menekankan terhadap anak itu. Memang lebih mengenal. Iya, lebih mengenalkan anak pada orang tua. Baik Pak, setelah saya amati semuanya, ini berjalan dengan baik menurut saya, udah menjadi guru yang hebat. Tapi tadi di akhir menemukan penemuan Bapak itu, ya mungkin secara tidak sadar banyak anak yang tidak dekat dengan orang tuanya, maka mungkin seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan temuan ini bisa digali lagi oleh Bapak ke depannya. Dan kita sudah cukup di akhir pembicaraan Pak hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang lebih buat kita, buat Bapak ke depannya, dan buat saya juga belajar, karena ini juga untuk perjalanan ke depannya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih. Demikian tadi observasi pasca observasi yang sudah dilakukan sama saya terhadap Pak Endi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.